Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Thomas Lembong, diperiksa sekitar 10 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Usai diperiksa sejak jam 10 pagi, Tom Lembong keluar dari gedung Kejaksaan Agung pada pukul setengah 9 malam digiring oleh petugas ke mobil tahanan. Saat ditanya awak media terkait dengan pertanyaan penyidik, Tom Lembong hanya tersenyum. Tom Lembong saat ini ditahan sementara di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga memeriksa CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Kasus ini bermula saat Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Eko menyatakan ada kerugian negara sekitar 400 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan pemeriksaan terhadap Tom Lembong terkait peranan dari kedua tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan pemeriksaan Tom Lembong harus dijalankan untuk mengetahui secara detail pemberian izin impor gula kepada perusahaan swasta. Kejaksaan Agung menilai kasus dugaan korupsi impor gula diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kebakaran yang melanda pabrik pakaian ternak di Bekasi, Jawa Barat, kita akan segera bergabung dengan Irfan Hardiansyah. Irfan, bagaimanakah kondisi pabrik usai kebakaran saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Camar dan juga pemirsa mengabarkan langsung dari tempat kejadian perkara kebakaran pabrik pakan ternak di Jalan Kaliabang, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Memang sebelumnya ini telah terjadi kebakaran di tempat kami melaporkan saat ini yang terjadi pada hari kemarin sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berdasarkan dari keterangan petugas keamanan untuk situasi terkini, api sudah mulai padam sekitar pukul 4.30 pagi tadi dan saat ini proses pendinginan masih terus berlangsung. Dari salah satu petugas pemadam atau tim rescue menyebutkan ada beberapa faktor yang menyulitkan proses pemadaman sejak kemarin, diantaranya api yang terlanjur sudah besar hingga bahan kimia yang mudah terbakar. Dan akibat dari peristiwa ini, berdasarkan keterangan petugas yang berwenang, ada 9 orang yang ditemukan tewas, kemudian ada 4 orang luka-luka, 3 diantaranya ini merupakan karyawan, dan 1 diantaranya ini merupakan petugas dari pemadam kebakaran. Ketika korban luka bakar ini dibawa ke rumah sakit Ananda, sementara itu 1 petugas dari pemadam kebakaran ini yang mengalami sesak napas dibawa ke rumah sakit Primaya Timur. Sementara itu 9 orang yang ditemukan tewas ini dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk diotopsi dan proses identifikasi. Sampai dengan saat ini seluruh identitas korban yang tewas masih belum diketahui. Dan selain itu 9 orang yang tewas ini ditemukan tidak dalam satu lokasi, melainkan jasad korban ditemukan di beberapa titik di area pabrik. Dan ini berdasarkan dari keterangan salah satu saksi menyebutkan awal mula dari terjadinya kebakaran ini menyatakan bahwa terdengar suara ledakan, kemudian aliran listrik ini sempat mati di sekitar pabrik, dan sebelumnya sempat beredar video yang menunjukkan banyak karyawan yang berlari untuk menyelamatkan diri. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki dugaan pasti terjadinya kebakaran yang terjadi di pabrik pakan ternak. Dan ini dugaan sementara kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan dari salah satu tangki minyak bahan baku pakan ternak milik PT Jati Perkasa Nusantara. Sebagai tambahan informasi, Camar dan juga pemirsa, saat ini 8 unit mobil pemadam kebakaran masih terus disiagakan guna mengantisipasi terjadinya ledakan ataupun munculnya api kembali. Camar.
Ya baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari lokasi kebakaran pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo berencana mempertemukan pertemuan dengan elit parpol yang bisa digelar secara rutin setiap 1 pekan sekali. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menggelar makan siang bersama sambil berdiskusi selama lebih dari 1 jam. Rencananya, pertemuan dengan elit parpol pendukung Prabowo akan digelar secara rutin setiap 1 pekan sekali. Nggak ngomong-ngomong ringan ya, tukar pikiran gitu aja. Biasa Bapak Presiden menyampaikan tentang beberapa hal-hal penting, program prioritas Bapak Presiden, terus kami saling tukar pikiran ya. Saya pikir biasa aja pertemuan rutin ya. Oke. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dalam pertemuan ini tidak ada pembahasan terkait pilkada. Ini akan menjadi pertemuan rutin yang tadi Pak Presiden menyampaikan kalau memang ada di tempat, bagus sekali kalau ini menjadi sesuatu yang dinilai bukan hanya politis tapi juga benar-benar substantif. Tadi tidak ada pembahasan sama sekali tentang pilkada, ya. Jadi kita hanya membahas isu-isu lainnya, tidak secara khusus membahas pilkada. Rencananya, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan elit parpol pendukungnya akan digelar setiap hari Jumat untuk membahas isu-isu terkini dan saling bertukar pikiran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menemui Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai target Kementerian Agama. Setibanya di kantor Kementerian Agama Jakarta, Gibran disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kunjungannya ini adalah untuk berdiskusi dengan Menteri Agama terkait beberapa program unggulan serta target Kementerian Agama. Nasaruddin menyampaikan, salah satu tugas yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menciptakan ketenangan, kesejukan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Pertemuan berlangsung 20 menit. Setelahnya Gibran bersama dengan Nasaruddin Umar yang juga merupakan Imam Masjid Istiqlal langsung bertolak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salah satu selling point kita di Kementerian Agama ini adalah memperkenalkan sebuah negara besar, sangat besar seperti Indonesia ini, tetapi stabilitas, ketenangan, ya, kedamaian antar umat beragamanya itu sangat populer. Saya kira sulit dicari bandingannya bahwa Indonesia sedemikian plural, tapi juga sedemikian damai, tenang, sejuk, ya kan. Nah, inilah tugas kami di Kementerian Agama, bagaimana menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Karena tidak ada artinya apapun prestasi itu kalau kita nggak damai. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut status lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara tidak bermasalah. Nusron menyebut dari 2.086 hektar luas lahan tersebut, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menyebut, status lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa. Menurut Nusron, dari 2.086 hektar luas lahan tersebut, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk. Jika ditempati penduduk, lahannya sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis akan dikelola oleh Bank Tanah. Nantinya, Bank Tanah akan melakukan reforma agraria sebanyak 30% dari total luas lahan. Hal ini sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Sebenarnya bukan masalah, yang bilang masalah siapa? Sebelumnya kan disebutnya masalah, Pak. Bukan masalah. Jadi gini loh, itu HGU. HGU-nya habis, diambil alih. Memang kalau habis diambil alih negara. Yang lama keberatan diambil alih. Kan? Kemudian yang lama keberatan diambil alih. Ada sebagian penduduk menempatin. Ya kan, ya tinggal yang menempatin, kalau itu rakyat kan ada kewajiban
30% tanah yang dikelola oleh Land Bank itu harus dibuat reforma agraria. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono pernah menyatakan penyebab 2.086 hektar lahan di IKN masih bermasalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas. Faktor-faktor tersebut diantaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial. AHY menilai penyelesaian ganti rugi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat. Sebelumnya Ridwan Kamil juga makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Ridwan Kamil, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam pertemuan itu, RK yang maju di Pilgub Jakarta minta pengalaman dari Jokowi yang sempat menjadi Gubernur Jakarta 2012-2014 silam. Saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk jun kampanye itu. Ya nanti diputuskan sambil berjalan. Sebelumnya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunggah momen menarik di akun media sosialnya. Momen kebersamaan makan malam antara Ridwan Kamil bersama Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan Padang di Jakarta. Ridwan Kamil mengaku dapat beberapa pesan dari Prabowo Subianto, diantaranya agar RK tak mudah menyerah, tetap bersemangat dalam tugas apapun. Makan malam Ridwan Kamil bersama Presiden ini berlangsung selama 1 jam. Tim Liputan melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono bertemu dengan emak-emak yang tergabung dalam forum Ibu Ridho untuk Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Suswono menyampaikan fokus program kerjanya bersama dengan Ridwan Kamil untuk mensejahterakan warga Jakarta. Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam forum Ibu Ridho untuk Jakarta antusias menyambut Cawagup Jakarta nomor urut 1. Dalam pertemuan yang digelar di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Suswono menerima dukungan penuh forum Ibu Ridho untuk memimpin Jakarta bersama dengan Ridwan Kamil. Suswono mengaku program kerja yang diusung dirinya bersama dengan Ridwan Kamil diterima secara antusias oleh emak-emak, seperti kenaikan insentif bagi guru ngaji, dasa wisma, jumantik hingga sembako murah dan pendidikan gratis. Mereka dengan tulus ingin memberikan dukungan kepada Ridho untuk tentu saja memperbaiki kehidupannya ya, dan tadi dari dialog banyak usulan-usulan ya yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat. Sejumlah tokoh menyatakan dukungan untuk paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Rano, mulai dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj. Boleh masuk tuh ke posko pemenangan. Oh bener. Daripada Aqua. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sowan ke rumah mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj di Jagakarsa Kamis malam. Usai pertemuan, Said Akil menyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan diberikan lantaran dirinya sudah mengenal Pramono sejak lama. Ia pun menilai Pramono Anung adalah sosok yang sangat berintegritas. Kedatangan beliau di pesantren Al-Thaqafah ini ya minimal silaturahim supaya ada nyambung kembali dengan niatan beliau maju menjadi gubernur DKI. Saya jawab siap, insya Allah saya dukung dan insya Allah Tuhan berikan kemudahan. Amin, amin, amin. Karena apa? Saya tahu beliau integritasnya maksimal, saya tahu persis backgroundnya pesantren. Pernah pesantren Lirboyo Kediri, kelahiran Kediri, pesantren Lirboyo, dan kepercayaan Ibu Megawati
Tidak gampang loh, Ibu Megawati percaya pada orang ini nggak gampang. Dan yang paling penting lagi, diterima oleh masyarakat Betawi. Ya, kalau ditanya, nanti Ibu nyoblosnya siapa? Ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Lo kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin mah ketum lo, tapi udah liwat sekarang. Coba Sapail, hehe. Pokoknya nggak usah diomongin. Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali berjanji akan mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah dengan memberdayakan potensi yang ada di setiap daerah. Ali menyebut banyaknya suku yang tinggal di wilayah Sulawesi Tengah membuatnya menjadi etalase budaya Indonesia. Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali menggelar kampanye dialogis di Maisa, Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu. Setibanya di lokasi, Ahmad Ali pun langsung disambut meriah dengan tarian kabasaran khas suku Minahasa. Sebagai etalase budaya Indonesia, Ahmad Ali berjanji akan mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah dengan mengkolaborasikan potensi keindahan alam dan kekayaan budaya. Ahmad Ali yakin di bawah kepemimpinannya bersama Abdul Karim Al-Jufri, Sulawesi Tengah akan lebih maju. Kita ingin mencoba mengkolaborasikan antara keindahan alam dan kekayaan budaya, dipadukan menjadi satu, dan saya berkeyakinan betul insya Allah pariwisata Sulawesi Tengah akan maju berkembang di bawah kepemimpinan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Gubernur Sulawesi Tengah. Tidak hanya sektor pariwisata, Ahmad Ali juga mendorong UMKM untuk berkembang sehingga bisa menjadi sumber ekonomi serta pilar pembangunan daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Firsa Mawaldi, iNews melaporkan. Yang akan melaksanakan kegiatan. Badan Pusat Statistik mengumumkan sepanjang Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Sementara secara tahunan terjadi di inflasi sebesar 1,71%. Dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS tercatat sepanjang Oktober 2024 telah terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Sementara secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan secara tahun berjalan, Indonesia tercatat telah mengalami inflasi sebesar 0,82%. BPS juga mencatat telah terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun inflasi Oktober disumbang secara dominan oleh komoditas emas perhiasan. Hal ini mengacu pada kenaikan harga emas pada komoditas pasar internasional yang juga tercermin pada pasar dalam negeri. Sementara itu, sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05%. Catatan inflasi 0,08% pada Oktober 2024 ini mengakhiri laju deflasi selama 5 bulan terakhir, di mana deflasi terjadi karena adanya penurunan harga, terutama penurunan pada harga pangan. Inflasi yang terjadi Oktober 2024 sebesar 0,08%. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik didorong oleh komponen emas perhiasan yang tercatat memberikan andil inflasi terbesar, yakni mencapai 0,6%. Badan Pusat Statistik telah mencatat bulan Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Catatan inflasi tersebut terjadi setelah terjadi deflasi beruntun selama 5 bulan sebelumnya hingga September 2024. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widasanti menyampaikan bahwa inflasi secara bulanan didorong oleh inflasi inti. Tercatat komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22% secara bulanan, di mana emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng yang mendorong kelompok inflasi tersebut. Dominasi dorongan emas sebagai sumber utama inflasi kali ini disebut akibat dampak ketidakpastian global yang tinggi, sehingga membuat investor beralih ke aset safe haven seperti emas. Pada Oktober 2024,
terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,71% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,82%. Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Sementara itu, kelompok IHK yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak masih mengalami deflasi. Kelompok bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11% yang disumbang oleh cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar. Sedangkan komponen diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25% yang disumbang bensin dan tarif angkutan udara. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah merencanakan proyek cetak sawah dan intensifikasi pertanian dengan total anggaran sebesar 15 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan 150.000 hektar lahan baru demi mendukung program makan bergizi gratis. Proyek cetak sawah atau ekstensifikasi merupakan langkah strategis untuk memperluas area pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Dalam situasi global yang tidak menentu, kehadiran lahan baru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi seluruh masyarakat. Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, upaya intensifikasi lahan dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah ada. Diharapkan hasil panen dapat meningkat secara signifikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Ini ya kita lihat untuk cetak sawah kan, makanan bergizi. Ini cetak sawah 150.000 hektar. Tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya 15 triliun. 15 triliun ya. Intensifikasi 80.000 hektar. Tentu saja pemerintah menilai percepatan cetak sawah merupakan bagian strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan dan Indonesia bisa swasembada pangan. Dengan langkah ini juga Indonesia tidak selalu bergantung terhadap impor bahan pangan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar ini akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan merestui pendanaannya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan Kementerian Keuangan telah berkomitmen menyalurkan dana operasional serta dana piloting untuk program makan bergizi gratis. Melalui kesepakatan ini, Badan Gizi Nasional akan segera melakukan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis. Dadan menegaskan uji coba makan gratis akan dilakukan di 100 titik pada akhir tahun 2024. Uji coba dengan skala besar ini akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan merestui pendanaannya. Untuk tahap awal, uji coba di 100 titik ini akan fokus dilakukan di Pulau Jawa. Di makan bergizi untuk piloting sebelum masuk di anggaran yang resmi di 2025. Jadi ini anggaran piloting untuk mengcopy paste seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan 10 bulan di Warung Kiara dan di Bojongkoneng. Jadi kami akan copy paste ke seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana karakter daerah masing-masing, termasuk kesulitan yang akan kami temui di daerah-daerah lain. Karena tentu saja rantai pasoknya akan beda, kesukaan orangnya juga akan beda, pasokan listriknya akan beda, kemudian kesediaan air juga akan beda, sehingga kami di dalam bulan-bulan ke depan ini akan melihat kendala apa yang akan kami hadapi ketika program ini akan berjalan normal. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional menyiapkan 3 skema penyaluran makan bergizi gratis. Pertama, akan dibangun Central Kitchen yang terpusat.
Kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren dengan sasaran minimal 2.000 anak. Dan skema yang ketiga, Badan Gizi Nasional akan melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Selanjutnya, demi mendukung terlaksananya makan bergizi dan susu gratis, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ada investor Vietnam yang siap berinvestasi ke proyek pengadaan susu dan sapi di Indonesia. Perusahaan Vietnam tersebut bernama adalah True Happiness atau TH Group yang akan berinvestasi di Indonesia. Kementerian Pertanian bahkan menyiapkan opsi lahan mulai dari Poso, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk investasi pengadaan susu dan sapi dari Vietnam ini. Seperti diketahui dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian, saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, sebanyak 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700.000 sisanya merupakan sapi potong. Dari Vietnam untuk sapi perah, kami mengawal agar bisa mempermudah mereka agar bisa serius investasi di Indonesia. Kementerian Perindustrian tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang diperjualbelikan di tanah air, di mana saat ini Kemenperin menyebut iPhone 16 belum bersertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Smartphone seri iPhone 16 yang diperjualbelikan di Indonesia terancam dinonaktifkan IMEI-nya oleh Kementerian Perindustrian. Di mana Kemenperin menyebutkan iPhone 16 terbukti belum bersertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengungkapkan, saat ini Kementerian Perindustrian sedang memantau informasi dari masyarakat terkait peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kementerian Perindustrian meminta masyarakat tidak membeli iPhone 16 yang sudah beredar di dalam negeri. Hal ini disebutkan Febri lantaran Apple belum memenuhi sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, di mana pemenuhan TKDN merupakan salah satu syarat agar Apple dapat menjual iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Terkait dengan iPhone 16 series dan produk Apple yang lain sudah melakukan monitoring pada marketplace dan toko offline. Kami menemukan ada beberapa di toko offline itu diduga sudah memperjualbelikan iPhone 16. Terkait dengan toko offline, kami meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaknya, ya, dan juga kami mempersilahkan penegak hukum untuk menindaknya, karena hal tersebut dilarang. Kebijakan ini dilakukan Kemenperin agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Di sisi lain, Apple baru merealisasikan investasi sebesar 1,48 triliun rupiah dari target investasi 1,71 triliun rupiah. Polda Jawa Tengah menetapkan sopir truk box sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan mobil yang ditumpangi kru TV One di Tol Trans Jawa Pemalang, jalur A, arah Jakarta ke Semarang pada Kamis pagi lalu. Dari hasil penyidikan juga terungkap jika kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengalami microslip atau tidur sesaat. Polisi akhirnya menetapkan J, sopir truk paket, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan antara truk box dengan minibus kru TV One di Tol Transjakarta kilometer 315+900 Pemalang jalur A arah Jakarta ke Semarang.
Penetapan status ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah dengan Polres Pemalang. Dari hasil penyelidikan, terungkap sopir truk mengalami microslip atau tidur sesaat hingga menabrak minibus yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Selain itu, juga tidak ditemukan bekas rem truk di titik lokasi kejadian. Dari penetapan tersangka ini, J dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 12 juta rupiah. Sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka berinisial C atau Jatiko umur 36 tahun yaitu selaku sopir dari truk box tersebut. Akibat kecelakaan ini, 3 kru TV1 meninggal dunia di tempat dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Ketiga korban yang meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Almarhum Sunardi dimakamkan usai sholat Jumat di TPU Desa Purwosari, Magetan, Jawa Timur. Sementara juru kamera Marwan dimakamkan di TPU Cimpen, Tapos Depok, dan jurnalis Alwan Samidi dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta Barat. Sementara korban luka atas nama Gegi Yudhistira telah dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Sedangkan kondisi Felicia Amelinda telah membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Dari Semarang dan Pemalang, Jawa Tengah, Kristadi Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Brigadir Medina. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih rekan Camar dan juga selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas di Sabtu siang hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat Anda lihat bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Kalibata atau Pencawang maupun arah sebaliknya saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan juga angkutan umum. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi terciptanya keselamatan bersama. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Maijen Sutoyo ataupun Cawang Uki saat ini terlihat ramai dan juga lancar, dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, tetap berkonsentrasi dalam berkendara dan juga memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas normal, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang dan juga adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami informasikan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan yang dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga peningkatan jumlah arus kendaraan juga akan terus terjadi pada siang hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, tidak lupa kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah tertib dalam berlalu lintas dengan berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagian yang dapat kami informasikan semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina dari NTMC Polri atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, ribuan pendukung meramaikan kampanye calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali yang digelar di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dalam orasinya, Ahmad Ali memaparkan sejumlah program prioritas di sektor perikanan dan pertanian. Di hadapan
ribuan pendukungnya, calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad H.M. Ali menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan bersama wakilnya Abdul Karim Al-Zufri. Untuk mendukung para nelayan, Ahmad Ali berjanji akan memberikan bantuan berupa perahu, coolbox, alat tangkap, hingga modal usaha. Pasangan Ahmad Ali Abdul Karim juga berencana menyertakan asuransi bagi nelayan dan memberikan jaminan keselamatan saat bekerja di laut. Program prioritas ini disampaikan Ahmad Ali saat berkampanye di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Rabu 30 Oktober. Sementara itu di bidang pertanian, pasangan Ahmad Ali Abdul Karim juga berkomitmen menyediakan bibit unggul dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Infrastruktur jalan kantong produksi juga menjadi perhatian demi mempermudah distribusi hasil tani di daerah pedesaan. Petani gagal panen, mereka tidak akan dirugikan karena pemerintah akan memberikan asuransi pertanian buat seluruh petani Sulawesi Tengah sehingga tidak ada kerugian. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali juga menegaskan bahwa jabatan gubernur bukanlah ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Keputusannya maju sebagai calon gubernur lahir dari kecintaannya terhadap kampung halaman. Ia berjanji jika terpilih tidak akan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, tapi akan fokus pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Firsya Mawaldi Aditya, iNews melaporkan. Piala AFF 2024 akan digelar pada akhir tahun ini dan yang menjadi pertanyaan adalah skuad mana yang akan dimainkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk mengarungi turnamen. PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan Sinteyong. Timnas Indonesia akan ikut serta dalam Piala AFF 2024 yang digelar pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih Sinteyong ditunjuk PSSI untuk menahkodai skuad Garuda dalam turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Kini yang menjadi pertanyaan adalah skuad mana yang akan dipakai Sinteyong untuk mengarungi turnamen. PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Pemainnya terserah Sinteyong. Ketersediaannya silakan. Jadi semua kita kan nggak mau campur-campur, terserah Sinteyong. Dia mau turunin yang mana, terserah beliau sebagai pelatih gitu. Diyakini Timnas Indonesia bakal menurunkan para pemain muda dari U23. Sedangkan para pemain keturunan diperkirakan masih bakal menjalani kompetisi masing-masing di klubnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.